Insya Allah kita memulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kajian jati diri pertemuan pertama ini kita mulai, yang insya Allah hari ini yang pertama membawakan kuliah kajian jati diri adalah Ketua DMP Dewan Murabiah Pusat, yaitu Ustadz Dr. Tashrif Amin, MPD. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi 'allama bil qalam, 'allama al-insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Khafatan lin-nas wa rahmatan lil alamin. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ibu-ibu, para pengurus Muslimat Hidayatullah tingkat pusat, baik di MMP maupun di PP Musidah, dan juga kalau ada dari MP yang kami hormati, para murabiah tingkat pusat dan wilayah yang juga kami hormati. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan kasih sayangnya kita bisa tersambung lagi di link ini untuk menguatkan atau melakukan pengayaan terhadap tarbiyah kita, khususnya terkait dengan tupoksi murabbi dan murabiyah. Salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan pengorbanan terbaik untuk tegaknya peradaban Islam. Dan alhamdulillah kita masih bisa menepati lasinya, ikut berkiprah untuk mewujudkannya di abad ini melalui lembaga Hidayatullah. Ibu-ibu yang saya hormati, meskipun tidak terlalu spesifik judulnya pada pertemuan hari ini, ya memang karena barangkali kita akan membahas tentang tupoksi, ya, tupoksi murabbi dalam membangun gerakan tarbiyah, khususnya berbasis halaqah. Saya mulai dari kebijakan strategis Munas Hidayatullah tahun 2020. Ini perlu dipahami secara bersama bahwa ada perbedaan pola rekrutmen atau kehadiran kader Hidayatullah masa awal atau periode awal dengan perkembangannya hari ini. Jadi kalau orang-orang tua kita, senior kita, pendiri perintis di tingkat pusat dan juga beberapa wilayah besar di Indonesia ini, sentuhannya itu memang sentuhan ideologis, sentuhan manhaji, sentuhan kepemimpinan. Sangat terasa kita yang gabung ketika itu memang karena sebuah perspektif, ada sebuah pandangan bahwa berhidayatullah
adalah untuk berislam secara lebih baik. Kita akhirnya paham manhajnya, tahu yang namanya berjamaah dan berkepemimpinan. Nah, sehingga begitu kita masuk, ya memang ya terasa bahwa kita ini adalah pejuang. Kita ini adalah martir gerakan untuk membangun peradaban Islam. Dan kemanapun ditugaskan, itu no problem. Karena itu bagian dari proses membangun jati diri kita dan mengembangkan hidayatullah. Itu terasa itu. Tentu saja di Balikpapan yang paling mengkultur itu, kemudian Surabaya, Makassar, Jakarta, dan tempat-tempat lain di Indonesia. Belakangan ini, karena tuntutan juga seperti itu, sentuhan kita ke umat, ya, dan juga orang tertarik ke hidayatullah ini bukan lagi karena panggilan yang utama tadi itu, bukan semata panggilan utama yang saya sebutkan pertama, tapi panggilannya ada panggilan karena pegawai, panggilan karena karyawan, panggilan karena untuk menutupi kebutuhan dan merangka menjaga keluarganya, diri dan keluarganya. Itu tidak bisa dipungkiri karena memang itu adalah tuntutan. Ini realitas yang kita hadapi hari ini. Nah, sehingga banyak orang yang hatta dia sudah ula, tapi belum tersirkel kepribadiannya dengan manhaj dan kepemimpinan. Dan juga naudzubillah min dzalik, kalau ada tingkat utuh, ditanya visi misi, ditanya integritas dan seterusnya, belum paham tentang itu. Tadi dikembalikan tadi memang karena sentuhan awalnya, proses rekrutmennya, ya bukan proses manhaji, bukan proses kepemimpinan. Memang hadir karena ada muatan-muatan yang bersifat material tadi. Nah, alhamdulillah pintu untuk masuk jadi pegawai, pintu untuk masuk jadi karyawan, pintu untuk masuk jadi bagian diri anggota itu dibuka seluas-luasnya. Dan alhamdulillah lewat pendidikan, LPIH, perguruan tinggi, PMH, IMS, kemudian Pesmadai, Posdai, dan seterusnya, sudah banyak yang bergabung lewat itu. Nah, ini sesuatu yang positif menurut saya, tidak negatif. Ini sesuatu yang positif karena mereka sudah masuk dalam pagar, meskipun perlu diperjelas tadi itu tidaklah sama sentuhannya dengan kader-kader awal. Alhamdulillah seperti kita ini. Nah, bagaimana kemudian melakukan internalisasi dari yang bergabung banyak itu, dan kemudian akan bergabung banyak orang ke depan ini? Nah, itulah perlunya sistem perkaderan. Dan yang paling terdepan dari hasil Munas, baik bapak-bapak maupun ibu-ibu, adalah hadirnya Dewan Murabbi atau Majelis Murabbiyah tingkat pusat dan di tingkat wilayah. Nah, inilah yang menjadi solusi. Jadi kalau ditanya, bagaimana kemudian orang bergabung banyak itu untuk melakukan transformasi? Ya tergantung murabbi dan murabbiyah. Kalau kita sebutkan semua orang hidayatullah ini baik, tapi di tengah orang baik itu harus ada yang lebih baik. Di tengah cahaya yang redup harus ada cahaya yang lebih terang. Inilah disebut dengan kuntum khaira umat terbaik. Dia memberi cahaya, dia memberikan arahan tuntunan kepada umat yang berjumlah banyak. Sehingga pertaruhannya ke depan itu adalah di murabbi dan murabbiyah. Kalau ini bisa diwujudkan, maka
ada optimisme bagi kita bahwa yang datang ini kemudian panggilannya tidak langsung sentuhan ideologis, manhaji dan kepemimpinan, insya Allah tetap bisa diselamatkan kalau murabbi dan murabbianya ini itu memang bisa jadi cermin, karena mereka bercermin kepada murabbi dan murabbianya. Tapi kalau kita gagal menghasilkan murabbi dan murabbiah, cerminnya buram, mereka tidak akan bisa melihat wajahnya, jati dirinya yang asli. Makanya saya bilang di setiap saat bahwa ini bukan amanah yang ringan, karena menjadi pertaruhan kita dalam mewariskan manhaj dan kepemimpinan ini. Bahkan sampai kemudian menjadi penentu daripada integritas kader kita yang ada di bawah ini. Nah, untuk itulah kita memberi beberapa profil kepada murabbiah. Tapi sebelum itu saya ingin menyampaikan sekali lagi bahwa ketika tergabung dalam murabbiah atau lembaganya namanya MMP dan MMW, itu harus betul-betul tahu namanya PDO. Di PDO induk itu sebelum menyebut jati diri ada satu ayat yang menjadi muqaddimah daripada PDO itu. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Ini harus dipahami. Itu pembukanya PDO. Dialah Allah yang mengutus rasulnya dengan Al-Quran dan memilih Islam sebagai agamanya untuk liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli. Jadi untuk apa Allah dengan segala esensinya, Nabi dengan misi yang dibawanya, Al-Quran dengan kandungan ajarannya, Islam sebagai sistem kehidupan atau agama. Untuk apa? Untuk memperjuangkan sebuah visi. Liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli. Untuk dimenangkannya, untuk dihadirkannya di atas semua agama dan ideologi. Nah, ini yang harus menjadi menjadi ikatan, ya, menjadi ikatan kita dalam visi itu. Kalau bisa dikatakan inilah jangkauan visinya Hidayatullah. Kalau ditanya apa jangkauan visinya Hidayatullah, yaitu memenangkan Islam di atas semua agama dan ideologi. Itu visi misinya Hidayatullah seperti itu. Sehingga ya bukan sekedar membangun keluarga, bukan membangun kampus miniatur peradaban, bukan membangun satu kota, bukan membangun satu provinsi dan negara, tapi visi yang harus masuk menjadi spirit perjuangan Hidayatullah, baik induknya, muslimatnya, pemudanya, adalah liyudhhirahu 'ala dini kulli, dalam rangka untuk memenangkan Islam di atas semua agama dan ideologi. Tentu saja tahapan-tahapannya dimulai dari diri keluarga dan jamaah seperti Hidayatullah. Karena ya visi itu mengandalkan proses. Kalau visinya besar, tajam, ya maka kemudian semua proses yang menuju ke sana harus satu bangunan dengan itu. Nah, untuk itu mari para murabbi dan murabbiah, terutama murabbiah ini, ingat-ingat kembali profilnya. Profil pertama seorang murabbiah itu atau seorang murabbi, ya dia harus memiliki keyakinan penuh dengan Islam dan integritas dengan Islam. Keyakinan penuh itu memang dibangun dari surah Al-Alaq, kan itu ayat keyakinan. Keyakinan ini bisa dimaknai adalah kesadaran ilahiyah. Hadirnya kesadaran dalam diri kita bahwa yang menciptakan kita, hidup matinya kita, memberi seluruh fasilitas kepada kita adalah Rabbul Alamin. Makanya membangun kesadaran ilahiyah atau iman itu adalah dengan iqra, membaca. Tapi dengan membaca itu
bismi rabbikal ladzi khalaq, bukan perspektif akal dan bukan perspektif hawa nafsu. Ya makanya manhaj nabawi itu disebutkan taujih rabbani. Kenapa taujih rabbani disebut taujih rabbani? Karena manhaj nabawi itu mengikuti tuntunan Allah, tidak melibatkan pikiran egonya Nabi dan tidak melibatkan hawa nafsunya Nabi. Apa yang turun itulah diikuti. Itulah manhaj nabawi, merupakan taujih rabbani dan dimulai dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bagaimana membangun kesadaran dan kesadaran ilahiyah bahwa semua yang kita lihat, kita dengar, dan semua yang kita pikirkan itu harus bersandar kepada bismi rabbikal ladzi khalaq. Itulah perbedaan epistemologi atau cara mencari kebenaran Barat dengan Islam atau Islam dengan agama yang lain.